Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 38. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus menuliskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hosianya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menghayati Jumat Agung bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu semua, terkhusus jemaat GKJ Ciptomuning. Apa sih salib itu? Kita sepakat, salib merupakan proses penghukuman yang paling kejam, proses penyiksaan yang luar biasa. Penyaliban diduga dirancang oleh orang-orang Persia pada tahun 300 sebelum Masehi dan disempurnakan oleh orang-orang Romawi pada tahun 100 sebelum Masehi. Oleh karena kita membayangkan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, bagaimana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang hebat, kesengsaraan yang luar biasa. Setelah melalui proses peradilan, Tuhan Yesus menerima hukuman mati meskipun tidak ditemukan kesalahan atau pelanggaran sedikit pun. Hukuman mati yang diterima tidak begitu saja ada eksekusi hukuman mati, tetapi melalui proses penyiksaan yang luar biasa, melalui proses penyiksaan terlebih dahulu. Nah, dalam proses hukuman bagi pemerintahan Romawi, jika yang bersalah itu adalah orang-orang Romawi, maka ia cukup dihukum, dipukul dengan tongkat kayu atau ranting-ranting. Tetapi ketika yang bersalah itu adalah orang-orang non-Romawi, maka akan menggunakan cambuk, mana batangnya besi atau kayu, di mana ujung-ujungnya ini ada tali yang terbuat dari kulit yang dipilin, dan ujung-ujung dari tali ini diberi besi, timah yang runcing atau tulang yang diruncingkan. Kita bisa bayangkan cambuk yang demikian ini, jika ini dicambukkan kepada seseorang hukuman, kepada seseorang, tentu
betapa sakitnya. Dan ketika cambuk ini dicambukkan ke dalam tubuh seorang, tentu ini akan menancap ke tubuh seseorang itu. Dan ketika diangkat, maka akan ada daging yang ikut menempel dalam cambuk itu. Kita bisa bayangkan ketika cambuk itu dipukulkan berkali-kali, berapa ons, berapa gram daging yang ikut tercabut, daging yang ikut menempel ke dalam cambuk itu. Cambuk yang seperti inilah yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesengsaraan yang seperti inilah Ia harus tanggung, Ia harus rasakan. Dan tidak berhenti sampai di sini. Ia harus memakai mahkota duri dan memanggul salib menuju Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Tentu di tengah-tengah perjalanan ini banyak sekali orang yang menghina, banyak sekali orang yang mengejek. Di manakah para murid? Di manakah para murid yang mengasihinya? Di manakah para murid yang dikasihinya? Yang saling bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang sering mendengarkan. Di manakah mereka ketika gurunya mengalami penyiksaan yang hebat, yang luar biasa ini? Mereka lari. Apakah ada yang membantu? Tidak ada. Dan seseorang yang bernama Simon dari Kirene, ia membantu memikul salib. Dan sampai di Golgota, Tuhan kita, Ia digantung di kayu salib, kaki dan tangannya dipaku. Tentu Ia harus mengalami kesakitan yang luar biasa, kesakitan yang begitu hebat. Lantas Ia meminum anggur asam, katanya para ahli, untuk menahan rasa sakit. Dan Ia meninggal di kayu salib. Dan ketika sudah meninggal, bahkan prajurit pun juga tahu bahwa Ia sudah meninggal, tapi masih ada yang menikam lambungnya, sehingga keluarlah darah dan air. Sungguh pada saat itu seperti tidak ada harganya. Sudah menjadi sudah meninggal pun masih ada yang menikam lambung. Ia merasakan penderitaan yang begitu hebat, tetapi Ia mau menghadapi dengan setia sampai Ia mati di kayu salib. Ia sadar bahwa jalan yang berat itu memang harus dilalui. Jalan yang berat itu memang harus dihadapi. Baginya kekerasan bukanlah harus dibalas dengan kekerasan, tetapi justru ia berdoa kepada Bapa, Tuhan ampunilah ia, sebab ia tidak tahu apa yang ia perbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada pengampunan yang luar biasa yang Ia nyatakan, yang Ia berikan kepada mereka yang sudah menghajarnya, pada mereka yang menyerahkannya sehingga Ia harus mati di kayu salib. Tetapi proses demi proses yang berjalan ini memang harus berjalan sehingga tergenapilah nubuatan para nabi. Melalui jalan salib yang dianggap hina ini, Allah merealisasikan rancangannya untuk menyelamatkan manusia. Dengan jalan salib ini, Allah memulihkan hubungan manusia dengan Allah, ataupun hubungan manusia dengan manusia. Dengan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib menjadi jalan pembasuhan manusia. Nah, hidup
manusia yang sudah dibasuh dengan darah Kristus ini menerima pengampunan dosa. Dan manusia yang sudah menerima pengampunan dosa ini, maka hidupnya dibenarkan oleh Allah. Dan hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah ini akan mengalami kelahiran baru, menjadi hidup baru. Dan dengan demikian, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, hidup manusia dibaharui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesaksian, di dalam kesetiaan Tuhan Yesus ini memberikan keteladanan yang luar biasa. Meskipun hidup ini berat, kalaupun kita harus jalan, maka kita harus menjalaninya. Kita harus menghadapinya. Lebih-lebih dalam situasi pada saat ini, tidak gampang orang dapat menerima kenyataan pandemi yang terjadi secara global. Tetapi peristiwa ini memang harus kita lalui bersama. Peristiwa ini harus kita hadapi bersama-sama. Oleh karena itu, bagaimana hidup kita mempertanggungjawabkan iman kita, untuk kita ikut ambil bagian menolong sesama kita, dengan tentu kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Tapi ketika kita mengabaikan, maka menjadi pertanyaan besar kita. Hidup kita sudah diperbaharui, apakah kita akan mengikuti cara hidup masing-masing, cara hidup secara manusia? Kita yakin betul Allah sedang membangun hidup kita. Di sinilah apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, ataukah kita mengandalkan Allah. Berat, memang berat, tetapi apa yang dilalui, apa yang dihadapi oleh Kristus sebagai berat. Oleh karena itu, mari hidup kita bersandar kepada Kristus yang sudah mampu melalui salib, sehingga menghadirkan pembaharuan di dalam hidup kita. Mari kita bertanggung jawab dengan iman kita. Kita sudah ditebus, kita sudah diperbaharui, kita ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan manusia. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Selamat menghayati karya Kristus, menghayati